Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami sebagai 10 finalis LKTIN Fosiko UM 2020. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktu untuk kami mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah ini. Saya Intan Salsabila Maulidinasari sebagai ketua tim. Saya Isnaini Julian Tias sebagai anggota 1. Saya Naizam Muhammad Anasnas sebagai anggota 2. Kami bertiga datang dari Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan karya tulis ilmiah berjudul Pengisi daya powerbank pengganti baterai dari limbah cair tetes debu. Salah satu komoditas perkebunan di Indonesia adalah tebu. Tebu merupakan salah satu tanaman yang tumbuh subur di wilayah Indonesia karena didukung oleh iklim yang tropis. Perkebunan tebu di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, PR, perkebunan rakyat. Yang kedua, PBN, perkebunan besar negara. Yang ketiga, PBS, perkebunan besar swasta. Dikutip dari bps.go.id, perkebunan tebu di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat. Tercatat di tahun 2018, perkebunan rakyat mencapai 235,76 hektar atau sekitar 56% dari total luas perkebunan tebu di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan lahan tebu tidak hanya dengan produksi gula, diambil dari website bps.go.id. Jumlah gula dari tahun-tahunnya terus meningkat. Semakin bertambahnya produksi gula, semakin bertambah pula tingkat produksi limbah tetes tebu. Di tahun 2018 juga tercatat bahwa produksi limbah tetes tebu yang dihasilkan mencapai 510 ton. Itu artinya mencapai 11,8% dari jumlah produksi gula. Kasus di salah satu pabrik gula di Kabupaten Malang. Berdasarkan keluhan warga sekitar, dengan adanya limbah tetes tebu yang terbuang begitu saja ke sungai, menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan. Setelah ditemukannya permasalahan ini, sudah ada beberapa pemanfaatan dan pengolahan limbah tetes tebu yang sudah ditemukan. Yang pertama, sebagai bioetanol pengganti bahan bakar. Yang kedua, sebagai substrat bioelektrokimia atau sel tuna mikroba untuk menghasilkan energi listrik. Kita mengalihkan ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, hampir semua orang setiap hari melakukan kegiatan di ponsel mereka masing-masing, entah itu pekerjaan, melaksanakan tugas, atau untuk bersosialisasi. Dalam keadaan memaksa atau listrik mati dan jauh dari jangkauan listrik, mereka pasti memilih menggunakan power bank. Untuk itu, dari kedua hal di atas, kami menawarkan sebuah solusi power bank dengan menggunakan energi alternatif dari limbah tetes tebu. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu bab metodologi penelitian. Yang pertama kali yaitu bahan penelitian. Bahan penelitian yang dibutuhkan yaitu molasses, CaOH2, LED, USB, jepit buaya, kabel, kaca, aqueduct, baterai bekas, H2SO4, urea, elektroda Cu dan Zn, dan yang terakhir yaitu bakteri Saccharomyces. Selanjutnya yaitu alat penelitian. Alat penelitian dibutuhkan pada penelitian ini yaitu pertama, gelas ukur 500 ml, yang kedua, gelas ukur 100 ml, yang ketiga, pipet ukuran 10 ml, yang keempat, termometer 100 derajat Celcius, yang kelima, voltmeter, yang keenam, ampermeter, yang ketujuh, batang pengaduk, dan yang terakhir yaitu alat pengotor pH. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Di variabel penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, variabel bebas, yang kedua, variabel terikat, dan yang tiga, yaitu variabel kontrol. Di variabel bebas ini terdiri dari ramal fermentasi. Di
di mana kita bisa variasi sebanyak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Sedangkan variabel kontrol terdiri dari konsentrasi molasses dan jumlah bakteri Saccharomyces, di mana konsentrasi molasses digunakan sebanyak 9,6 molar dan jumlah bakterinya digunakan sebanyak 10 ml. Selanjutnya yaitu variabel terikat, di mana terdiri dari daya listrik yang dihasilkan oleh power bank sebanyak 1,1 volt dengan tegangan yang dihasilkan yaitu 0,058 watt. Yang keempat yaitu prosedur penelitian yang terdiri dari 5 step. Yang pertama, pengecaran molasses. Yang kedua, pembuatan media fermentasi. Yang ketiga, preparasi sampel. Dan yang keempat, fermentasi tetes tebu menggunakan bakteri Saccharomyces dengan variasi waktu fermentasi dan jumlah bakteri. Yang terakhir yaitu pengubahan etanol menjadi energi listrik. Tahap pertama yaitu pengenceran molasses. Pada tahap ini, molasses diencerkan dengan 30 ml Aquades dengan perbandingan 3:7, yang berarti 30 ml Aquades dengan 13 ml molasses yang akan menghasilkan larutan molasses dengan konsentrasi 9,8 molar. Selanjutnya, larutan tersebut akan diatur pH 4 dengan penambahan NaOH yang bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri Saccharomyces. Yang pertama yaitu media YPGA. Pada media YPGA ini kita akan menyiapkan beberapa bahan-bahan yang akan diperlukan, yaitu pertama 1 gram pepton, yang kedua 0,5 gram yeast extra, yang ketiga 2 gram glukosa, dan yang keempat 3 gram agar. Bahan-bahan tersebut akan dilarutkan dengan Aquades sejumlah 100 ml dan dipanaskan dengan hot plate selama beberapa menit dengan suhu 1 derajat Celcius hingga mendidih. Apabila sudah mendidih, selanjutnya larutan tersebut akan disterilkan pada autoclave dengan tekanan 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yaitu media YPGP, di mana media ini digunakan untuk pembuatan stok inokulum yang berfungsi sebagai pembuatan kurva pertumbuhan bakteri Saccharomyces dan produksi bioetanol. Pada media ini kita harus menyiapkan beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama 2 gram pepton, yang kedua 1 gram yeast extra, dan yang ketiga yaitu 4 gram glukosa. Setelah bahan-bahan itu disiapkan, akan dilarutkan dengan penambahan Aquades sejumlah 200 ml yang dipanaskan hingga mendidih pada hot plate dengan suhu 1 derajat Celcius. Setelah dipanaskan hingga mendidih, kemudian larutan tersebut akan disterilisasikan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 15 PSI dan suhu 121 derajat Celcius. Tahap ketiga yaitu preparasi sampel. Pada tahap ini kita akan membuatkan sampel untuk fermentasi pembuatan bioetanol dari molasses, di mana pada tahap ini kita harus memperhatikan setiap step-stepnya agar hasil fermentasi tersebut menjadi sempurna. Yang pertama, molasses diencerkan hingga 20% break dan diambil sebanyak 300 ml yang akan dipanaskan pada hot plate dengan suhu 70% selama 30 menit. Setelah diencerkan dan dipanaskan, kemudian molasses akan disaring dengan menggunakan kertas penyaring. Setelah disaring, akan ditambahkan urea dalam larutan tersebut sebanyak 0,3%. Dan selanjutnya, larutan tersebut akan menjadi 3 bagian yang masing-masing sebanyak 100 ml. Setelah dibagi menjadi 3 bagian, tiap-tiap larutan tersebut akan ditambahkan H2SO4 sebanyak 0,1 mol. Setelah ditambahkan, maka selanjutnya akan disterilisasikan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan tekanan 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius. Tahap 4 yaitu fermentasi tetes tebu menggunakan bakteri Saccharomyces dengan variasi waktu fermentasi dan jumlah bakteri. Tetes yang telah
preparasi dengan pH 4 dengan volume 100 ml akan ditambahkan inokulum bakteri Saccharomyces yang telah mencapai fase log sebanyak 10 ml. Kemudian, Erlenmeyer akan ditutup dengan kapas dan diseker dengan kecepatan 150 rpm selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Setelah proses fermentasi selesai, selanjutnya akan dilakukan penyaringan untuk memisahkan komponen-komponen yang tidak diperlukan pada fermentasi ini. Selanjutnya, kadar total gula yang terpakai pada proses ini akan dianalisis menggunakan metode H2SO4. Dan untuk memisahkan bioetanol dari fermentasi ini, maka kita akan menggunakan proses destilasi, di mana proses destilasi ini akan dilakukan pada labu destilasi dengan suhu 0-85 derajat Celcius. Tahap 5, tahap terakhir, yaitu pengubahan etanol menjadi energi listrik. Pada tahap ini, kita akan membutuhkan pengkarakteristik, yaitu tembaga dan seng, di mana seng akan berlaku sebagai anoda dan tembaga akan berlaku sebagai katoda. Sebelum digunakan, kedua bahan tersebut akan dipipihkan terlebih dahulu, agar bahan tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Untuk dapat mengetahui rangkaian tersebut berfungsi atau tidak, kita bisa mencoba dengan memasukkan daya penyimpanan ke baterai yang sudah dirakit dan disambungkan ke input daya pada rangkaian tersebut. Bab 4, yaitu pembahasan. Pembahasan yang awal yaitu tes tebu. Tes tebu ini mempunyai nilai persen Brix dan kandungan gula yang cukup tinggi. Tes tebu tersebut kurang baik apabila langsung digunakan sebagai media fermentasi, karena apabila nilai persen Brix terlalu tinggi akan mempengaruhi bakteri pada proses fermentasi, dan fermentasi menjadi lambat. Begitu juga hasil bioetanolnya yang tidak baik. Hasil dari bioetanol ini akan berbeda-beda sebab penggunaan gula pada tiap perlakuan pun berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh faktor pH dan lama fermentasi yang digunakan. Nah, yang kedua, pada saat baterai dalam proses pengisian, atom pada elektroda positif akan jadi ion dan akan berimigrasi menuju elektroda grafir melalui elektrolit. Pada baterai ini terjadi perubahan energi, yakni energi kimia ke energi listrik. Ketika sumber tegangan sudah masuk, dapat dilihat dari lampu indikator LED pada power bank sudah menyala atau belum, dan dapat diartikan kalau sudah menyala berarti tanda bahwa baterai di handphone sudah terisi daya. Yang ketiga yaitu sel volta yang sudah tertutup rapat tersebut kemudian disambungkan dengan mekanik yang sudah disiapkan, yaitu dengan ditambahkan dengan seng dan tembaga sebagai pengantar arus dari setiap ujung pada sel volta. Susunan tersebut terdiri dari 4 buah rangkaian seri dan 4 buah rangkaian paralel. Nah, yang terakhir, rangkaian sel volta ini dilapisi dengan lakban agar tidak mudah kotor terkena kotoran limbah. Jika limbah tersebut sudah masuk ke dalam rangkaian sel volta, maka kita harus segera mungkin baterai itu ditutup kembali dengan lapisan seng agar menjaga fermentasi tetap anaerob dan menjaga arus dan daya yang ada di dalam sel volta tersebut. Nah, inilah gambaran rangkaian sel volta dan inilah rangkaian gambar power bank. Nah, sekarang bab 5. Bab 5 sebagai penutup. Di sini dapat disimpulkan bahwa limbah cair tetes tebu ini dimulai dengan melakukan fermentasi pada masing-masing limbah yang diversi lama fermentasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sel elektrokimia kemudian disusun di dalam kotak power bank. Untuk sistem kerja dari biopower bank yang dibuat melalui dua sistem. Pertama, ketika baterai dalam keadaan charge dan ketika baterai dalam keadaan discharge. Nah, ini untuk saran aja. Penelitian lanjutan yang disarankan itu untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini adalah memperhatikan variasi suhu dan variasi berapa persen Brix yang digunakan, dan dapat membuat model penelitian anaerob yang cocok untuk limbah ini, serta dapat menemukan solusi agar daya yang dihasilkan bisa menjadi stabil sehingga dapat mempermudah dalam penyimpanan daya baterai. Terima kasih. Beranilah untuk berinovasi, tunjukkan karyamu, wujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi dari tim kami. Saya sebagai ketua tim memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Beranilah untuk berinovasi, tunjukkan karyamu, wujudkan
Indonesia Emas 2045.